Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita tidak akan sekedar membaca ayat. Kita akan menjadi saksi sebuah duel intelektual yang bisa dibilang sudah berlangsung selama 14 abad. Betul. Di satu sisi, ada sebuah teks yang mengklaim sumbernya dari Tuhan. Dan di sisi lain, seluruh umat manusia, bahkan jin, senjatanya kata-kata. Anda mungkin pernah dengar ya kalau Al-Quran itu menantang siapapun untuk membuat tandingannya. Tapi yang sering terlewat itu, bagaimana tantangan itu disampaikan? Tepat sekali. Ini bukan sekedar satu klaim besar yang, dilempar sekali saja lalu selesai. Betul. Sumber-sumber kita hari ini, ayat-ayat dari surat Al-Isra, Hud, dan juga Al-Baqarah, itu menunjukkan adanya sebuah strategi retorika yang brilian, sangat bertingkat. Sebuah eskalasi yang disengaja. Nah, misi kita adalah membedah strategi itu. Bukan cuma soal apa tantangannya, tapi menyapa tantangan itu disusun sedemikian rupa. Rasanya seperti sengaja menurunkan standar untuk membuktikan sebuah poin yang lebih besar. Oke, mari kita bongkar ini. Mari, kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari manuver pembukanya. Tantangan yang paling besar, paling absolut, dan paling tidak terbayangkan. Membuat sesuatu yang serupa dengan keseluruhan Al-Quran. Bukan sebagian ya. Bukan cuma satu bab, bukan 10 bab, tapi semuanya. Tepat. Ini adalah langkah pertama dalam duel retorika ini. Dan skalanya itu langsung dibuat kosmik. Targetnya bukan cuma para penyair di Mekah abad ke-7. Oh, bukan cuma untuk mereka ya? Bukan. Ini ditujukan untuk semua manusia dan jin. Untuk selamanya. Dan ini ada di surat Al-Isra ayat 88. Coba kita dengarkan ya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Oke, manusia dan jin berkumpul terus saling membantu satu sama lain. Ini gambaran yang luar biasa, seolah-olah semua pemikir terhebat, semua Shakespeare, semua Einstein, semua ahli bahasa dari seluruh spesies, dari awal sampai akhir zaman. Bekerja sama dalam satu proyek kolosal. Betul, tapi seorang skeptis mungkin akan langsung bilang, tunggu dulu. Pasti. Dengan menyertakan makhluk gaib seperti jin dan standar abstrak serupa, tantangan ini kan jadi tidak bisa diuji secara ilmiah. Gimana tuh? Rasanya ini klaim yang dibuat agar tidak mungkin dipatahkan. Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan disitulah letak kegeniusan dari struktur tantangan ini. Ayat pertama ini memang berfungsi sebagai, pernyataan pembuka yang mutlak. Standarnya sengaja dibuat setinggi mungkin. Setinggi langit, betul. Karena yang dimaksud serupa atau mithli di sini, itu bukan cuma meniru gaya bahasanya. Para ahli menyebut keunikan ini dengan istilah ijaz. Ijaz? Atau inimitabilitas. Klaimnya adalah sebuah karya tandingan itu harus setara dalam semua aspek secara bersamaan. Keindahan sastranya, kedalaman maknanya, konsistensi internal, di lebih dari 6.000 ayat. Wow, formatifnya pada jiwa manusia dan peradaban. Jadi ini seperti Anda bisa meniru sapuan kuas Van Gogh pakai cat yang sama, di kanvas yang sama, tapi Anda tidak akan bisa mereplikasi emosi dan jiwa yang membuat lukisan itu hidup. Mungkin begitu ya analoginya? Analogi yang sangat bagus, sangat pas. Jadi, tantangan pertama ini seolah berkata, kalian tidak akan bisa mereplikasi jiwa dari karya ini. Dan itu sulit diukur kan? Betul, itu sulit diukur. Tapi Al-Quran seolah mengantisipasi keberatan itu. Tantangan pertama ini hanyalah pembuka. Duelnya tidak berhenti di sini. Justru setelah klaim kosmik ini dilempar dan tidak ada yang menjawab, teks ini melakukan sesuatu yang sangat cerdas. Apa itu? Ia menaikkan taruhannya dengan cara menurunkan standarnya. Nah ini dia. Ini yang menurut saya bagian paling menarik dari strategi ini. Jadi, tantangan membuat tandingan seluruh kitab gagal dijawab, logikanya argumen bisa berhenti di situ kan? Bisa saja. Tapi, yang menarik dari sumber yang kita bedah ini, argumennya tidak berhenti. Seolah-olah Al-Quran sudah menduga bantahan berikutnya. Oke, satu buku terlalu sulit, itu tidak adil. Betul sekali. Dan di surat Hud, kita lihat jawabannya. Tapi sebelum kita ke ayatnya, penting untuk kita bayangkan konteksnya. Mekah saat itu adalah pusat sastra Arab.
Pusatnya para penyair ya? Betul, mereka punya acara tahunan seperti Pasar Ukaz yang bisa dibilang seperti Olimpiade atau Super Bowl untuk para penyair. Puisi terbaik digantung di dinding Ka'bah. Wow, sebuah kehormatan besar. Sangat besar. Reputasi suku bisa naik atau hancur hanya karena beberapa bait puisi. Ke dalam arena para jawara sastra inilah, Al-Quran datang dan melempar tantangan berikutnya. Jadi ini bukan tantangan di ruang hampa, ini tantangan langsung di kandang lawan. Tepat. Oke, jadi audiensnya sekarang lebih spesifik. Dari manusia dan jin menjadi kalian para ahli bahasa yang menuduh Muhammad mengarang ini. Mari kita dengar ayatnya, surat Hud, ayat 13. Silahkan. Ayatnya berbunyi, Am yaqulu naftarauhu. Qul, fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatiu. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. ataukah mereka berkata, dia Muhammad telah membuat-buatnya. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surat yang semisal dengannya, yang dibuat-buat dan panggillah siapa saja yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ada nada yang hampir menyindir di sana ya, terutama kata muftaroyat yang dibuat-buat. Rasanya kok pilihan kata yang sangat tajam? Sangat tajam. Bukan cuma buatlah yang serupa, tapi buatlah yang serupa yang dibuat-buat. Pilihan kata yang sangat tajam dan strategis. Muftaroyat itu bukan sekedar dibuat-buat, tapi mengandung makna dusta yang direkayasa dengan sengaja. Oh, lebih dalam maknanya. Betul. Jadi ini adalah sebuah manuver retorika yang sangat percaya diri. Al-Quran seolah berkata, kalian menuduh ini rekayasa dan kebohongan. Baik, kalau begitu, coba kalian rekayasa sebuah kebohongan yang kualitasnya setara dengan kebenaran ini. Ini membalikan tuduhan mereka menjadi sebuah tantangan teknis. Persis. Jadi pergeserannya jelas ya, dari tantangan eksistensial, buatlah sebuah kitab suci, menjadi tantangan teknis. Kalian ahli bahasa, coba buat 10 bab saja. Dan ini membuatnya terasa lebih terukur, lebih bisa dicapai, tapi sejarah mencatat tantangan ini pun tidak terjawab. Tidak ada yang menjawab ya. Benar, dan respons dari para penentangnya saat itu sangat menarik untuk dianalisis. Mereka tidak menjawab dengan karya sastra tandingan, padahal itu cara paling mudah, murah, dan efektif untuk membuktikan klaim mereka, kan? Iya, logikanya begitu. Sebaliknya, mereka memilih jalur perang, persekusi, dan konflik bersenjata. Sejarah ini seringkali dibaca sebagai indikasi bahwa mereka tahu di medan perang kata-kata mereka tidak akan menang. Menarik. Oke, jadi kita sudah lihat 2 level. Level kosmik yang mustahil, lalu diturunkan ke level teknis 10 surat yang ternyata juga tidak terjawab. Betul, Logikanya kalau 10 saja tidak bisa, duel ini sudah selesai kan? tapi ternyata belum selesai. Al-Quran seolah ini menutup semua pintu alasan yang mungkin masih tersisa. Ini dia langkah terakhirnya. Persis, ini adalah tingkatan final dari tahadi. Ini adalah langkah terakhir yang membuat seluruh argumen menjadi kedap udara. Tantangan yang paling terkenal, paling sering dikutip, dan mungkin yang paling kuat secara retoris. Di mana kita bisa temukan ini? Kita menemukannya di surat kedua, Al-Baqarah, ayat 23 dan 24. Di sini tantangannya dibuat seminimal mungkin, tapi konsekuensinya dibuat semaksimal mungkin. Baik, mari kita dengarkan ayatnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum syadikin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. 2 hal langsung menonjol di sini buat saya. Silakan. Pertama, standarnya diturunkan lagi. Sekarang hanya 1 surat. Surat terpendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar, itu kan cuma 3 ayat pendek. Seberapa sulit sih membuat 3 kalimat puitis? Tapi yang kedua, dan ini yang lebih bikin merinding, adalah kalimat fa'illam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu. Nah, ini bukan tantangan lagi, ini sebuah pernyataan fakta. Sebuah prediksi abadi yang ditulis di dalam teksnya sendiri. Kok bisa sepercaya diri itu? Anda menunjuk kedua inti dari manuver final ini. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, soal 1 surat. Oke. Permintaan ini memang terdengar sangat mudah. Tapi disitulah jebakannya. Kriteria semisal dengannya kembali berlaku. Mari kita ambil contoh surat Al-Kautsar yang Anda sebut tadi. Terdiri dari hanya 10 kata dalam bahasa Arab.
Bisa berikan contoh konkretnya, maksudnya kepadatan makna dalam 10 kata itu seperti apa? Tentu. Kata pertama, Al-Kautsar sendiri, sering diterjemahkan nikmat yang banyak. Tapi para ahli tafsir klasik memaknainya sebagai sebuah sungai di surga. Keturunan yang banyak, ini jawaban atas ejekan saat itu. Kenabian itu sendiri, bahkan Al-Quran itu sendiri. Semua itu dalam satu kata. Semua makna itu terkompresi dalam satu kata. Lalu ayat terakhir, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu, dialah yang terputus. Ini bukan cuma jawaban personal, tapi terbukti menjadi sebuah nubuat politik yang akurat. Para pembencinya memang terputus dari sejarah, sementara pengaruh Nabi terus berkembang. Jadi dalam 10 kata itu ada pujian, hiburan, janji, perintah, ibadah, dan nubuat yang terbukti. Tepat. Tantangannya adalah mereplikasi kepadatan multifungsi seperti itu, bukan sekedar membuat kalimat berima. Wow, oke. Jadi tantangannya bukan membuat 3 ayat, tapi menciptakan alam semesta makna dalam 3 ayat. Itu menjelaskan bagian satu surat. Lalu bagaimana dengan frasa profetik, wama tastatil walan taf'alu? Itu rasanya seperti sebuah mic drop di tengah duel. Tepat sekali. Wama lan taf'alu adalah checkmate-nya, skakmat. Ini mengubah seluruh dinamika. Argumennya bukan lagi, coba buktikan saya salah. Tapi jadi apa? Argumennya menjadi, saya memberitahumu sekarang bahwa kamu tidak akan pernah bisa. Dan ketidakmampuanmu yang terus-menerus sepanjang sejarah itulah yang menjadi bukti kebenaran saya. Ini mengubah tantangan dari sesuatu yang aktif menjadi sesuatu yang pasif. Persis. Buktinya bukan lagi pada upaya orang untuk meniru, melainkan pada ketiadaan karya tandingan yang diakui berhasil selama 14 abad. Keheningan para penentang diubah menjadi bagian dari bukti itu sendiri. Jadi kalau kita rekap sejenak ya, ini bukan sekedar 3 tantangan yang terpisah. Ini satu strategi retorika yang utuh dan sangat canggih. Sangat canggih. Dimulai dengan klaim kosmik yang menetapkan standar ideal. Lalu ketika ada yang bilang standarnya tidak adil, barnya diturunkan ke level teknis. Yang seharusnya bisa dijawab oleh para ahlinya. Betul. Dan ketika itu pun tidak terjawab, barnya diturunkan lagi ke level minimum, hanya 1 surat. Sambil ditutup dengan pernyataan profetik yang mengubah keheningan lawan menjadi senjata pamungkas. Brilian sekali. Intinya, argumen yang disampaikan melalui rangkaian tantangan ini adalah bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan bukti kebenarannya. Berbeda dengan mujizat lain yang mungkin terjadi di masa lalu dan hanya bisa kita dengar ceritanya. Seperti membelah lautan atau menghidupkan orang mati. Betul. Argumen di sini adalah bahwa mujizat ini ada di depan Anda. Bisa Anda pegang, baca, analisis, dan uji. Tantangan ini, menurut teksnya, bukan hanya untuk orang Arab abad ke-7 yang ahli bersyair. Tapi untuk semua orang. Untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tantangannya tetap terbuka. Kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Di era informasi dan kecerdasan buatan saat ini, di mana kita bisa menghasilkan teks yang sangat kompleks dalam hitungan detik, tantangan ini mendapatkan dimensi baru. Menarik sekali. Bayangkan, jika sebuah tim yang terdiri dari ahli bahasa, sejarawan, ilmuwan, filsuf, dan bahkan model bahasa AI paling canggih mencoba menciptakan satu surat hari ini. AI mungkin bisa meniru gaya bahasa, rima, dan bahkan struktur kalimatnya dengan sempurna. Tepat. Tapi, dengan mempertimbangkan semua lapisan yang telah kita diskusikan, kriteria apa yang harus mereka penuhi agar bisa dianggap serupa? Bisakah sebuah algoritma mereplikasi kepadatan makna, keindahan yang menyentuh jiwa, nubuat yang akurat, dan dampak transformatif? Semuanya dalam satu paket sekecil 3 ayat. Apa yang diklaim sebagai wahyu ilahi